Kita lanjutkan dialog dari sebelum jeda. Tadi kita sudah bahas bersama kira-kira ada 48,7% ya Pak kalau untuk realisasi dari yang disiapkan Bank Indonesia begitu. Tapi kalau nilainya sendiri untuk daerah Jawa di luar Jabodebek itu kira-kira ada berapa jumlahnya? Sekitar dari sisi permintaannya ya sekitar 71,39 triliun yang kita siapkan ya. Baik, apakah sudah ada terlihat realisasinya hingga saat ini? Tadi realisasinya kurang lebih 48,7%. Jadi kurang lebih sebesar 34,78 triliun. 34,78 triliun begitu ya. Dan sebesar apa potensi besaran aliran uang yang mengalir ke daerah tersebut? Ya, kalau kita melihat potensi aliran ini tentunya tercermin dari tadi permintaan yang masuk ke Bank Indonesia ya. Jadi kalau kita melihat memang wilayah Jawa ya, termasuk yang tadi saya katakan Jabodebek dan di luar Jabodebek itu menempati urutan yang pertama. Jadi kita memprediksi kurang lebih 71,36 triliun untuk yang wilayah Jawa di luar Jabodebek, sementara untuk yang Jabodebek itu kurang lebih sebesar 48,2 triliun. Baik. Jadi cukup besar. Artinya di daerah ini adalah daerah dengan permintaan tertinggi di Indonesia atau ada wilayah lain yang juga ada jumlah tertinggi? Yang tertinggi untuk wilayah Jawa memang. Ya. Baik, dibandingkan dengan Jabodebek sendiri ini sebenarnya selisihnya tidak terlalu jauh ya Pak atau seperti apa? Iya, sebenarnya kalau dari sisi nominalnya cukup besar karena memang untuk yang di luar Jabodebek kan sekitar 71 triliun ya, sementara untuk yang Jabodebek sekitar 48. Ini tentunya dapat dimengerti karena memang dengan kegiatan Lebaran ini kan banyak pemudik ya. Jadi kantong-kantong mudik di wilayah Jawa inilah yang kemudian men-trigger permintaan yang lebih besar. Baik, ini kalau dibandingkan dengan tahun kemarin peningkatannya berapa persen Pak? Sekitar 8,22% ya. Jadi tahun lalu kita menyiapkan 180 triliun ya. Kemudian tahun ini 195 triliun. Jadi memang ada peningkatan yang tadi kami sebutkan bahwa karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, antara lain tadi dengan dicabutnya PPKM, kemudian juga mobilitas penduduk yang meningkat, dan tentunya juga kegiatan ekonomi kita yang mulai menggeliat. Baik, untuk permintaannya sendiri apakah juga 8,22%? Ya, jadi permintaan 195 triliun itu tentunya kita identifikasi dari permintaan masyarakat ya, kita berkoordinasi dengan perbankan untuk memetakan permintaan masyarakat di setiap wilayah tadi. Baik, lalu efeknya seperti apa Pak? Kalau kita lihat ini kan sudah naik 8,22% dibandingkan dengan tahun lalu. Apakah ini artinya memang perekonomian kita ini sudah semakin menggeliat begitu atau sebenarnya ini belum terlalu pulih juga dibandingkan dengan sebelum pandemi? Ya, ini saya kira momentum Ramadan dan Idul Fitri ini selalu memberikan momentum untuk kegiatan ekonomi kita meningkat, terutama di daerah ya. Tadi tercermin dari aliran uang beredar ke masyarakat di daerah. Tentunya ini juga akan mendukung kegiatan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Ya, biasanya kan kalau kita Lebaran, kemudian ada juga momentum untuk berbagi dengan keluarga, dan kemudian juga tentunya ada yang dibelanjakan di daerah juga. Nah, ini tentunya harapannya akan mendorong tentunya kegiatan ekonomi di daerah juga ya, terutama kita tentunya mendorong supaya nanti masyarakat bisa berkegiatan di daerah sekaligus juga membelanjakan uangnya di daerah dengan bijak. Jadi kita memesankan nih belanja bijak gitu ya. Tentunya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Harapannya seperti itu. Artinya ini juga sudah menimbang atas adanya peredaran uang digital yang ada saat ini? Ya, permintaan ini tentunya sudah memperhitungkan juga ya adanya preferensi masyarakat menggunakan instrumen non tunai di dalam transaksinya. Karena memang permintaan ini lebih kepada permintaan uang kartal ya, jadi seperti itu. Baik, kalau dibandingkan dengan peredaran uang digital di Lebaran ini kira-kira seperti apa mungkin masyarakat akan lebih menggunakan uang kartal pada saat Hari Raya Idul Fitri kali ini? Iya. Saya kira permintaan uang kartal yang meningkat setiap Ramadan dan Idul Fitri ini juga tidak terlepas dari kultur kita ya. Kita di bulan tersebut, di bulan Ramadan dan juga di momentum Idul Fitri kan berbagi ya. Dan masih banyak masyarakat yang ketika berbagi itu memang menggunakan uang kartal. Begitu juga ketika berbelanja. Tetapi dari Bank Indonesia tentunya terus ya mendorong masyarakat juga untuk
melakukan pembayaran secara non tunai juga di dalam bertransaksi gitu ya. Baik, apakah Bank Indonesia melihat apabila kedepannya Bank Indonesia terus mendukung penggunaan uang digital dibandingkan dengan uang kartal, kedepannya mungkin permintaan uang kartal di saat Hari Raya Idul Fitri ini mungkin akan berkurang dari tahun ke tahun? Ya, tentunya Bank Indonesia akan senantiasa mendorong penggunaan instrumen non tunai di dalam masyarakat karena itu adalah instrumen pembayaran yang aman gitu ya, cepat, mudah juga ya. Tetapi memang kita tidak dapat memungkiri adanya permintaan masyarakat ya, masih ada sebagian masyarakat yang memiliki preferensi untuk bertransaksi menggunakan uang kartal ya. Jadi kami melihat ke depan kemungkinan pertumbuhan kebutuhan uang kartal ini akan melambat, tetapi masih ada, karena tadi masih ada masyarakat yang memiliki preferensi dan juga mungkin karena kondisi ya, kondisi mereka harus menggunakan uang kartal di dalam bertransaksi. Tetapi benar bahwa Bank Indonesia akan terus mendorong ya penggunaan instrumen non tunai di dalam masyarakat. Jadi ke depan tentunya kalau instrumen non tunai ini semakin meningkat, permintaan akan uang kartal akan masih ada, tetapi kemungkinan pertumbuhannya akan melambat. Apakah Bank Indonesia sudah memperhitungkan kira-kira perlambatan ini akan dimulai di tahun berapa? Kalau kami melihat, memang permintaan uang kartal ini masih akan tetap ada, tetapi kemungkinan akan melambat ya. Bahkan kita di tahun 2045 kurang lebih pertumbuhannya akan sekitar 4-5%. Sekarang masih sekitar 7%, tapi mulai menurun memang kalau dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, karena kalau kita mengingat juga akan sedang dibahas RUU pembatasan uang kartal ini, begitu, apakah ini juga nantinya akan bisa mendukung masyarakat untuk lebih menggunakan uang digital? Ya, tentunya kita mendukung ya bahwa masyarakat nanti akan menggunakan instrumen non tunai di dalam pembayarannya. Terlebih tadi disampaikan mungkin ada beberapa ketentuan yang kemudian menggunakan instrumen non tunai. Nah, itu tentunya Bank Indonesia akan mendukung penggunaan non tunai tersebut ya. Tetapi juga pada saat yang bersamaan kita tetap melayani masyarakat yang masih membutuhkan uang kartal. Ya. Baik, tapi kalau kita lihat ini kan sebenarnya untuk penyebaran uang digital sendiri atau pembayaran instrumen non tunai ini kan sebenarnya belum merata untuk di daerah-daerah begitu ya. Apakah apabila ada RUU pembatasan uang kartal ini terlalu dini begitu, artinya ini justru akan memperlambat perekonomian di daerah? Untuk melihat case ini tentunya kita bisa melihat karena kondisi wilayah masing-masing berbeda ya. Tadi kalau kita bicara katakanlah wilayah yang terpencil ya, terdepan, terluar, wilayah 3T, itu tentunya masih banyak masyarakat yang memerlukan uang kartal karena memang dalam kondisi-kondisi tertentu ya tentunya belum dapat menggunakan instrumen pembayaran non tunai karena tadi kondisi infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi kami melihat tentunya dalam hal ini kita tidak bisa langsung kemudian meng-cut gitu ya, tetapi akan melihat kondisi di masing-masing wilayah. Selama masih ada kebutuhan uang kartal memang menjadi kewajiban Bank Indonesia untuk menyediakan uang kartal tersebut. Tetapi secara bersamaan kami meyakini bahwa ini akan tumbuh penggunaan non tunai ya. Kemudian tentunya memang tadi saya sampaikan bahwa ke depan kemungkinan pertumbuhannya itu memang akan melambat. Tetapi kalau kita lihat saat ini kebutuhan masyarakat masih ada dan betul memang uang tunai atau uang kartal ataupun uang non tunai ini kan kalau kita umpamakan dalam sebuah perekonomian kan sebuah aliran darah ya, jadi memang tidak boleh terhenti gitu. Jadi ini harus untuk memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat, jadi memang harus diyakini bahwa kebutuhan masyarakat itu dapat terpenuhi sesuai dengan jumlahnya yang dibutuhkan, kemudian sesuai dengan pecahan yang dibutuhkan dan juga dalam kondisi yang layak edar kalau kita bicara uang kartal. Baik, apakah ada efek lain yang harus kita waspadai apabila RUU pembatasan uang kartal ini lebih cepat di saat wilayah-wilayah di bagian-bagian Indonesia ini belum siap? Ya, tentunya kalau kita bicara tadi ya pemberlakuan instrumen non tunai, kita tentu harus juga memperhatikan kondisi seluruh masyarakat kita ya. Jadi tentunya di beberapa wilayah yang tadi kami sampaikan ya, ada beberapa wilayah yang mungkin masih mengalami blank spot untuk layanan digitalisasinya, sehingga itu tentunya masyarakat masih menggunakan uang kartal untuk bertransaksi gitu. Tetapi mungkin di daerah-daerah yang
memang sudah terlayani dengan baik, akan ada shifting preferensi masyarakat ke depan untuk menggunakan uang kartal. Tetapi kalau kita lihat memang kebutuhan masyarakat saat ini masih ada, dan tadi tercermin dari identifikasi kita kebutuhan uang kartal khususnya untuk Lebaran dan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Baik, tapi secara umum Bank Indonesia akan terus mendukung RUU pembatasan uang kartal ini. Ya, kalau untuk tentunya ini adalah proses yang harus kita lalui ya, bahwa ke depan digitalisasi adalah sebuah keniscayaan ya, tetapi kita juga harus melihat fakta bahwa masyarakat gitu ya masih membutuhkan layanan untuk pemenuhan uang kartal juga. Jadi ini bisa berjalan beriringan gitu ya, dan Bank Indonesia tentunya akan terus mendorong penggunaan instrumen non tunai di masyarakat. Ya, harapannya seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Hari Widodo telah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia kali ini. Thank you.